Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah dimana koneksi dari twin flame, dari soulmate dan karmikmu. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisi mereka? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mulai ya, berikan energimu. Maaf agak berisik ya, ada suara kendaraan ribut, tetangga juga lagi renovasi, belum anak saya lagi ribut ya. Maaf kalau suara ataupun yang nanti kalian dengar itu adalah berisik. Dan saya sudah mengencangkan volume ya, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Oke. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartu dari kalian, dimana koneksimu dari twin flame, soulmate, dan karmik. Leo, 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 Leo ya. Saya ambil 3 kartu. Ambil 3 kartu. Saya bagi 3 kartu ya. Saya sudah menarik energi kalian, di mana twin flame, di sini energi dari soulmate dan energi dari karmik ya. Jadi twin flame, soulmate dan karmik. Saya ke twin flame dulu. Ya, di sini saya mau kasih tahu bahwa saya tidak akan seperti biasa karena kondisinya lagi tidak memungkinkan ya. Saya dari intro saja, saya hanya memberikan kisi-kisi, kamu yang akan menentukan siapa orangnya. Ya, saya akan memberikan kisi-kisinya saja. Oh, ternyata si ini ternyata twin flame saya toh. Oh, ternyata si dia itu karmik saya. Oh, ternyata dirinya itu soulmate saya. Jadi kamu yang menentukan sendiri. Saya hanya bisa memberikan kisi-kisi bahwa ini loh keadaannya seperti gini. Ya, jadi kamu yang menentukan. Seperti gitu. Oke, kita bahas tentang soulmate dulu ya. Berikan energimu lagi. Saya mau ambil 5 kartu dari kartu soulmate ya. Leo, Leo, Leo. Kita lihat. Saya ambil 5 kartu. 1, 2. Maaf ya berisik ya. 3, 4, 5. Oke, kamu terkoneksi dengan siapa saja karakternya ya. Saya kasih kisi-kisinya karakter dia atau situasi dan kondisimu saat ini bersamanya. Two of Wands. Di sini juga ada Ace of Cups. Di sini Eight of Swords. Di sini Three of Cups dan di sini ada The Moon. Wah. Untuk di sini sebagai twin flame, dia merasa kecewa terhadapmu ataupun kamu kecewa terhadapnya ya, bisa kamu menyesuaikan saja. Dan ini tidak sebagai pasangan ya, maksudnya tidak mesti pasangan gitu, bisa pasangan, bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak, bisa sahabat ya. Jadi kamu tentukan saja itu siapa mereka yang sesuai dengan kisi-kisi ini. Kalaupun ada triparty berarti ada terkoneksi dengan pasangan ya. Dimana saya lihat di sini ya, dia merasa bahwa saya berjuang sendiri, saya nggak mampu.
ya, seakan-akan ini kok hidup ini kok begitu tidak nyaman. Ini artinya gini, berjuang bersama, tetapi seolah-olah kayak macam tidak ada koneksi dan akhirnya serasa berjuang sendiri. Mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa sehingga kalian harus memilih ataupun mungkin harus berpisah ataupun mungkin ya sakit hati karena tekanan dan intervensi dari orang luar, entah dari orang tua ataupun dari masyarakat. Akhirnya memilih untuk mundur, memilih untuk berpisah, tetapi kesini-sini malah tambah pusing, tambah stres, saling merindukan. Dimana pada saat bersama, kondisinya kucing dan tikus nggak akur gitu. Tetapi kalau berpisah saling merindukan dan bahkan mungkin koneksinya seolah-olah kalau seandainya sudah belum menikah nih ya, kalau seandainya kamu pasangannya ini kita bicara pasangan karena energi twin flame kebanyakan pasangan nih saya merasakan energi ini ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, kalaupun mungkin bukan pasangan mungkin sahabatmu. Ya, kamu menentukan aja. Tapi untuk energi Leo ini kebanyakan twin flame ini pasangan ya. Saya merasakan energinya seperti gitu. Jadi saya kasih contohnya tentang pasangan ya. Dimana saya merasakan di sini ya, dia sudah entah kamu entah dia ya, yang sudah berusaha untuk gonta-ganti, cari pengganti gitu ya. Tapi nggak sama seperti dia. Koneksinya nggak sama. Seolah-olah kayak macam dia itu magnet gitu. Seolah-olah dia itu kayak macam kayak yang kamu rindukan atau seolah-olah dia itu yang kamu cari selama ini. Dia orangnya care ya. Dia bisa menuntunmu dalam apapun ya. Terus bisa menopangmu. Tetapi kenapa kita nggak bisa bersama? Kita berjuang bersama dari nol, menemaniku dari nol. Menyayangi, mencintai, tetapi malah kesini-sini kok ribut, emosian. Ya, terus banyak diam, lari dari masalah, seakan-akan berjuang sendiri dan akhirnya ada yang beberapa memilih untuk berpisah karena sudah nggak mampu dengan hubungan koneksi yang berat ini. Ya, salah-salah demun ya. Bulan itu kan menerangi dari kegelapan, ya seperti gitu. Hidupnya lagi tidak nyaman, ya saat ini, tetapi bersamamu dia nyaman. Ibaratkan kamu jadi kekuatannya. Bisa menguatkannya, menopangnya, melindunginya. Betul-betul dia merasa dicintai oleh dirimu. Ataupun sebaliknya kamu merasa seperti begitu, dicintai oleh dirinya, di mana kamu mungkin kondisinya sudah berulang kali membuka hati, tetapi koneksinya kok masih di diri dia, nggak bisa move on gitu. Padahal kalau dibilang ya mungkin kere iya, ganteng cantik juga enggak, tapi kok kenapa saya ada satu magnet yang harus saya ke dia aja. Saya nggak nyaman dengan yang orang-orang ini, yang baru ini, walaupun mungkin kondisinya dia lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih mapan, tapi saya maunya dia gitu. Nggak tahu kenapa ya. Dia juga bingung karena sama-sama belum mengerti akan spiritual tentang koneksi twin flame. Makanya kayak serasa kamu guna-guna saya ya, serasa seperti gitu karena nggak bisa berpaling. Padahal ini ada koneksi jiwa ya. Jadi gitu ya, maaf ya berisik ya. Jadi untuk koneksinya sangat luar biasa berat. Seolah-olah ya saya berjuang sendiri, kamu enggak. Kamu yang tidak merasakan kesedihan saya, kepahitanku. Padahal dia juga merasakan, tapi seolah-olah kayak macam ya sudah gitu aja. Tapi sebenarnya sama-sama dua-dua tuh merasakan, saling membutuhkan. Tetapi karena ego masing-masing jadi seolah-olah ini biasa aja, ini perasaanku aja. Tapi pada saat kamu sudah tidak bersamanya baru sadar bahwa wah ternyata memang koneksi ini sangat berat dan saya memang memilikimu. Ibaratkan kamu tuh tahu bahwa ternyata cinta sejati itu ada tuh. Dan cinta tanpa syarat itu ada tuh. Dimana saya harus merelakan dia pergi untuk yang lain. Karena saya lihat di sini ada yang sudah menikah. Entah kamu yang menikah ataupun dia, ya, yang mana masih tetap terkoneksi. Membanding-bandingkan pasanganmu saat ini dengan dirinya dan dirinya masih lebih up dibandingkan pasanganmu yang sekarang agak cuek, nggak peka, egois, ataupun dirinya masih sudah mempunyai pasangan tapi masih ya alasan silaturahmi lah, padahal sebenarnya dia kangen pada dirimu. Nah itu ya, jadi kira-kira ini siapa ya, kamu menyesuaikan saja ya, karena kembali lagi ke dirimu yang menentukan. Itu kisi-kisi dari twin flame, semoga resonate. Dan kita lanjut ke soulmate ya. Oke, berikan energimu lagi ya Leo. Saya mau ambil 5 kartu untukmu, Leo. Oke.
Di sini ada kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Di sini ada The Tower. Di sini ada Wheel of Fortune. Di sini ada The Devil. Wow, ada Jasmine dan Seven of Pentacles. Di sini bicara soulmate, ya. Dimana kalau soulmate ini serasa kayak kamu itu sudah kayak macam jatuh, tetapi dia bisa menopang kamu. Kamu tak ada arah, tapi dia bisa menuntunmu. Kamu terluka, dia bisa mengobati lukamu. Dia mau menemanimu tumbuh. Dan dia banyak juga introspeksi diri, memberikan wejangan, memberikan harapan, tapi harapan yang pasti, bukan harapan tak pasti. Kita bicara soulmate di sini adalah orang-orang yang care terhadapmu dari hati. Karena dia punya ketegasan dan mau memperjuangkan dirimu. Ya. Dimana mungkin kalau kamu pernah bertengkar dengan dirinya, tapi akhirnya bisa baikan lagi. Dimana sama-sama dewasa dalam mencari solusi dalam masalah. Ini ada juga sahabatmu, ada juga orang tuamu. Saya lihat di sini ya, pasanganmu juga ada. Ya. Dimana kalau orang tua ya, dia merasa bahwa kamu itu sahabatnya. Kamu itu bukan anak saja, tapi sahabat juga. Ataupun mungkin kamu sebagai orang tua, kamu care sama anakmu. Dimana anakmu betul-betul menopangmu, menjagamu. Dan serasa bukan anak, serasa sahabat gitu. Kalau sahabat kamu ya sama. Dia gak menusuk kamu dari belakang. Dia bisa menjadi pendengar yang baik. Begitupun pasangan menjadi pendengar yang baik. Ya. Mencari solusi dari permasalahanmu dan tidak merasa sungkan kalau meminta tolong atau meminjam sesuatu, apalagi minjam duit. Dan kamu pun kalau ada memberikan, kalau tidak ya sudah, kamu tidak jujur aja, dia nggak marah juga. Jadi nggak serasa kayak macam orang asing gitu, serasa diri sendiri dan nyaman, ya. Walaupun mungkin pernah ribut, ya, akhirnya bisa mengerti satu sama lain karakter masing-masing. Ya. Ataupun mungkin kondisinya ada yang cemburuan, tetapi akhirnya bisa mengerti bahwa oh ternyata saya salah, saya terlalu cemburu. Gitu. Jadi sama-sama saling memberikan ruang gitu. Macam contoh, aduh saya lagi ingin sendiri. Oke. Ada kepercayaan, ada rasa nyaman, ya, saling menopang, bisa mensupport. Kalau ada masalah diselesaikan. Karena ini orang-orang yang care. Ibaratnya kalau sahabatmu, kamu satu tim yang bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan suatu kasus. Kalau kamu dalam hubungan, berarti kamu juga tim untuk bisa meraih masa depan dan impianmu untuk menjadi keluarga bahagia. Karena artinya lebih menghindari konflik. Tapi kalaupun ada konflik, tetap diselesaikan. Ya, jadi kalau dia lagi emosi ya diam, kamu diam, dia sama, kamu diam, kamu emosi, dia diam. Jadi serasa kayak macam udah biasa aja, dia lagi emosi, saya mengerti, sudah diam aja. Terus nggak cepat tersinggung kalau mungkin kamu bicaranya kasar atau ceplas-ceplos, kamu pun sama, dia tuh lagi stres aja hari ini, nggak usah didengar. Jadi sudah tahu selak masing-masing, sudah tahu karakter masing-masing. Jadi nggak dibawa ke hati, nggak dibawa sampai tersinggung gitu. Karena sudah tahu, oh ternyata yang dia ucapkan itu cuma begini-begini doang. Sudah, besok lagi ribut. Kalau ribut ya sudah, anggap aja nggak dengar. Itu semuanya tipu, itu dia omong karena lagi emosi aja. Ya. Jadi sudah nyaman gitu. Serasa kalau pasangan ini sahabat juga gitu. Ya, kalau sahabat mungkin kalau dibilang lawan jenis ya sahabat, teman rasa pacar, tapi bukan selingkuh ya, tapi serasa kayak care aja gitu. Karena saya lihat di sini banyak juga sahabat yang lawan jenis. Ada juga sesama jenis, yang maksudnya wanita dan wanita, perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, tapi lebih ke yang lebih care ini lawan jenis. Jadi nyaman, walaupun mungkin kondisinya hanya sebagai sahabat. Bahkan mungkin orang-orang berpikir, wah ini jangan sampai dia selingkuh nih. Ya, kamu selingkuh ya dengan itu, padahal dia soulmate-an gitu. Akhirnya mungkin pasanganmu malah cemburu sama dia. Ini ada beberapa seperti gitu.
Karena saking dekatnya kamu dengan dia. Padahal kalau dibilang nyaman saja, bukan berarti kita mau ada selingkuh, enggak. Tapi nyaman, nah ini. Ya. Jadi itulah soulmate-mu. Kira-kira siapa? Tentukan pilihanmu, ya. Oke, ya. Semoga resonate. Dan kita terakhir ke karmic. Koneksimu dengan karmic. Kira-kira bagaimana? Kita lihat, maaf ribut ya, suara kendaraan bising ya. Oke, karmic untuk Leo. Saya ambil juga 5 kartu di sini. Nah, kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Kita lihat untuk karmikmu di sini ada Five of Pentacles. Wah. Di sini ada The Sun, di sini ada Six of Wands, di sini ada Three of Pentacles, dan di sini ada Nine of Pentacles. Wah, karmik nih ya. Dimana nih orang ya menekanmu, mengambil sesuatu dari dirimu, hanya ingin dimengerti, egois, hanya ingin dipuja, hanya ingin dilayani. Ini siapa ya, terserah dari dirimu. Saya lihat di sini banyak juga sahabatmu, ada pimpinan toksik ataupun pasangan. Ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Adapun juga saya lihat di sini anggota keluarga yang mau hanya memanfaatkan kebaikanmu, memanfaatkan semua dari dirimu. Datang karena butuh. Ini juga ada sahabat-sahabat, ya, kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini general ya. Kamu mau energimu 100%, silahkan hubungi kontak WA saya ya. Jadi kamu menyesuaikan karena ini energi banyak dari Leo. Jadi saya mengambil energinya ya, saya membicarakan, kamu yang menentukan. Dimana mungkin kalau pasangan atau orang tua ya katanya kasar, ini orang suka usir mengusir, kalau tidak dipenuhi keinginannya dia langsung marah, langsung temperamen, bahkan kata-kata atau kata-kata kasar keluar dari mulut seenaknya saja tanpa melihat atau melihat dari sisi dirimu ya, perasaanmu ya. Ada orang kalau seandainya pasangan ini dia menelantarkanmu dan anakmu, tapi saya lihat di sini Leo bisa tanpanya. Tapi ya itu, dia menelantarkanmu, tidak bertanggung jawab, ada triparty, hanya pergi pada saat banyak uangnya di luar, pada saat nggak ada uang di rumah. Ya, dia bersenang-senang di luar tanpamu, tapi pada saat susahnya dia datang kepadamu. Memberikan harapan-harapan, janji-janji manis tanpa ada bukti. Ya. Kalau kamu ada uang, dia datang kepadamu. Pada saat kamu gak ada uang, dia pergi. Bahkan memanfaatkan kebaikanmu untuk dirinya dan keluarganya. Ini ada beberapa Leo ini harus menafkahi seluruhnya ya. Jadi tulang punggung 2 dapur. 2 atau bahkan 3 dapur. Contoh ya, kamu punya dapur sendiri karena kamu sudah berumah tangga, tapi kamu harus menafkahi lagi orang tuanya, menafkahi dapur lagi orang tuamu. Ya, karena mungkin kalian ya di kondisi yang mungkin lebih up sedikit ya. Tetapi ya itu, dianya malas. Kalau sama-sama berusaha ataupun sama-sama berjuang nggak apa-apa, tapi ini semua diserahkan kepada Leo. Bukan berarti, karena Leo ini orangnya empati ya. Jadi bukan berarti mau menjadi anak durhaka, kalau ada lebih ya dia akan memperhatikan. Tetapi ini seolah-olah harus. Ya. Ada atau tidak ada Leo, kamu harus bisa menghidupi 3 dapur itu. Dia santai-santai baik. Ataupun kalau dia kerja tapi uangnya juga nggak pernah tercukupi untuk memenuhi semua kebutuhan dari keluarga. Dia akan lebih mendahulukan dirinya, entah aksesorisnya, entah kebutuhan perutnya atau apapun. Ya. Dan mengabaikan keluarga. Ataupun bahkan di sini ada yang pelit. Tapi kalau untuk dirinya itu harus, kamu jangan pelit-pelit sama saya. Tapi kalau saya pelit ya itu wajar. Ini contoh. Makanya saya bilang harus dia yang nomor satukan. Baru seolah-olah berkompetisi. Ini kalau seandainya ini di sahabat ya, dia nggak suka, dia mungkin ataupun mungkin ya ada juga pasangan saya lihat di sini suka mencari-cari kesalahan untuk membenarkan kesalahannya. Ataupun mungkin kondisinya dia nggak, kalau kamu di pasangan ya dengan sahabat ini kompetisi terus. Jadi dia lihat kamu bahagia tuh dia nggak suka. Pokoknya harus dia yang harus juara 1, dia yang harus jadi pemenang, dia harus mendapatkan proyek ini, dia yang harus mendapatkan jabatan ini. Kalau kamu ya dia marah, dia nggak nyaman dan dia emosi gitu. Besok harus saya.
Kamu hari ini, besok saya. Jadi jiwa kompetisi terus, nggak nyaman. Ya, karena dia mau dipuja. Kalau kamu mengelak atau tidak mengikuti apa yang dia mau, ya silahkan kamu pergi, diusir kamu. Ada saya di sini diusir. Makanya tadi saya bilang ada yang tidak dinafkahi. Entah dia mengusir kamu atau dia yang pergi sendiri. Karena tidak mau bertanggung jawab atas keluarga dan dirimu. Ya, ataupun karena pelit. Nah, ini ya. Jadi kira-kira siapa ya yang terkoneksi dengan dirimu, di mana kamu terkoneksi dengan karmik ini, yang suka sana suka sini, main serong sana main serong sini, bahkan pelit ya, dan bahkan juga mulutnya sangat pedis. Ya, tentukanlah itu. Karena itulah karmik dari Leo ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk Leo ya. Koneksi dari soulmate, twin flame, dan karmik ya. Kira-kira siapa orangnya, silahkan tentukan ya. Dan semoga ke depan saya doakan semoga hidupmu jauh lebih baik ya. Di sini kita juga bukan hanya mau melihat ya, tetapi kita juga belajar untuk bisa, oh ternyata si ini harus saya lakukan seperti gini. Oh ternyata dia soulmate saya, oh harus saya. Jadi sama-sama juga kamu bisa introspeksi diri untuk bisa menentukan sikap terhadap orang-orang ini. Ya, kalau karmik ya ngapain kita mau dekat-dekat orang jahat, iya kan? Tapi terkadang Leo tetap dekat-dekat orang jahat. Tapi itu kembali ke keputusan kamu lagi. Saya di sini hanya membimbing dan memberitahukan bahwa ini loh orang baik, ini loh orang jahat. Semuanya kembali kepada keputusanmu kembali. Karena yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, bukan saya. Semua keputusan kembali ke kalian para Leo ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.